Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini dalam live event upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, dan pemirsa, upacara peringatan bendera peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ini juga digelar oleh Akademi Bela Negara Nasdem. Untuk melihat seperti apa upacara di sana, kita bergabung dengan rekan Sabago Frisasa di sana. Sabago, selamat pagi. Bagaimana suasana upacara peringatan HUT ke-81 di sana? Selamat pagi Anggi, Valencia dan juga pemirsa. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di Akademi Bela Negara Partai Nasdem di kawasan Pancoran. Yang bisa kita saksikan ini sudah mulai persiapan pengibar ataupun juga para petugas pengibar bendera dan juga MC acara juga sudah mulai melakukan gladi terlebih dahulu, dan juga ini pada para ratusan kader Nasdem DKI Jakarta dari seluruh penjuru DKI Jakarta juga sudah mulai berdatangan beserta para peserta ataupun juga mahasiswa dari Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ketua DPW DKI Jakarta Wibi Andrino yang nantinya selaku Inspektur Upacara dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat pagi Kak Wibi. Pagi. Kak Wibi, ini bagaimana peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini di ABN Partai Nasdem begitu? Ya, sebagaimana ya kita sebagai bangsa Indonesia, ini kan hari bersejarah kita. Tentunya kita sebagai partai politik, bagian daripada pemerintahan ini mengadakan upacara bendera bersama kader-kader Partai Nasdem DKI Jakarta. Dengan tema ya optimisme ya, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini kita dapat mengisi sesuatu yang lebih luar biasa lagi, lebih baik lagi. Lalu Kak Wibi, siapa saja yang akan mengikuti begitu rangkaian acara upacara hingga nanti rangkaian upacaranya apa saja? Ya, selain ada Gubernur Akademi Bela Negara Bu Nining, ini juga dihadiri oleh seluruh anggota DPRD daripada fraksi Nasdem dan seluruh kader Partai Nasdem se-DKI Jakarta, juga sayap-sayap partai juga hadir. Dan ada rangkaian lainnya, tentunya kita juga silaturahmi daripada refleksi 81 kemerdekaan sama internal Partai Nasdem dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu kalau kita saksikan ini ada beberapa door prize hadiah begitu. Ini bakal seperti apa nanti kemeriahan pasca peringatan atau upacara begitu Pak? Ya, ini bagian daripada gimmick lah bersama kader-kader kita ya. Tetapi lebih banyak ya, ini adalah kegiatan yang memang rutin sudah kita lakukan tiap tahun. Dan di samping daripada itu, kita juga tidak ada sesuatu yang luar biasa karena kita juga lagi bersimpati dengan adanya bencana di Nusa Tenggara Timur. Dan mungkin dalam kegiatan ini kita juga selain akan mengadakan rapat internal daripada DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, apa yang kira-kira bisa kita kontribusikan kepada saudara-saudara kita di NTT. Baik, terima kasih Wibi Andrino atas kesempatannya. Dan itu tadi wawancara saya bersama dengan Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta. Dan selain itu juga menurut informasi usai upacara bendera akan juga dilakukan berbagai rangkaian acara seperti lomba-lomba yang memang akan diselenggarakan di DPD masing-masing Partai Nasdem di seluruh DKI Jakarta. Selain itu juga kalau bisa kita saksikan pengibaran sangsaka bendera merah putih juga akan dilakukan di lapangan upacara parade ABN Partai Nasdem DKI Jakarta. Kembali ke Anda, Valencia dan juga Anggi di studio. Baik, Sabago Frisasa, terima kasih untuk informasi terkini dari Gedung ABN Jakarta. Oke, Val, kalau kita melihat upacara hari ini kan tentu banyak paskibra ya. Dulu punya pengalaman apa? Aduh, Sempet nggak sih? aku nggak pernah ikut di dalam kegiatan paskibraka, tapi aku selalu support Kak teman-teman yang ikut paskibraka. Apalagi kan menjelang upacara bendera Agustusan itu latihannya intens kan. Sibuk ya timnya? Sibuk. Anggi pernah? Pernah, tapi sampai kecamatan aja. Oh, tetap ya, tetap berkontribusi, tetap sama. Bisa disebut kontribusi juga ya? Bisa dong. Karena memang biasanya tuh tesnya kan susah ya, di level wilayah dulu, terus kelurahan, kecamatan, baru kota, baru provinsi gitu, baru Nah,
Nah, tapi sebenarnya kalau di tingkat kecamatan, di tingkat level yang lebih kecil, itu pasti lebih terasa kan euforianya, dekat dengan masyarakat soalnya ya, Anggi. Tapi selain Paskibraka biasanya juga banyak kegiatan-kegiatan. Mungkin pemirsa di rumah juga pagi ini mau ikut lomba-lomba 17 Agustusan pasti. Iya, atau juga misalnya kalau agak atau tidak ada tempat untuk lomba-lomba ya, itu biasanya di rumah kayak pakai baju daerah atau ada etnik-etniknya dikit gitu Atau loh. at least merah putih, Ya, betul, kan? betul. Nah, Anggi, Ya. daripada kita penasaran, saya mau ajak pemirsa juga untuk kita lihat sama-sama bagaimana suasana peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di beberapa titik. Jadi kita sudah ada bersama jurnalis Metro TV, ada Al-Hadi Habibi dari Banda Aceh, kemudian ada Sabda Role di Makassar, kemudian ada Ica Ervina dari Semarang dan Mahmud Fauzi dari Surabaya, Anggi. Kita ajak yang paling ujung dulu, ada rekan Al-Hadi di Banda Aceh. Wah, ini pakai baju apa nih Al-Hadi? Boleh diceritakan dan bagaimana situasi di sana? Ya, baik. Saat ini saya sedang berada di lapangan Belang Padang, Banda Aceh, tepatnya di mana upacara pengibaran bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar oleh pemerintah Provinsi Aceh. Dan untuk hari ini kostum yang saya gunakan adalah kostum adat Melayu. Ini juga menandakan bagaimana keberagaman dari Indonesia termasuk Aceh. Jadi Aceh tidak hanya terdiri dari satu atau dua suku, namun lebih dari 9 suku yang ada di Aceh, termasuk yaitu suku Melayu. Jadi hari ini saya menggunakan kostum Melayu ini dikarenakan memang juga sebagai mewakili dari kemajemukan masyarakat Aceh dan juga Indonesia. Dan untuk upacara pengibaran bendera ini dapat kami sampaikan bahwa memang saat ini sedang bersiap-siap untuk dilakukan upacara pengibaran bendera, di mana tampak di belakang saya ini saat ini unsur Forkopimda Aceh, kemudian juga pejabat pemerintah daerah Aceh, termasuk juga Forkopimda Kota Banda Aceh, mulai dari wali kota, wakil wali kota, terus kemudian juga ada Kapolda Aceh, kemudian juga ada Panglima Kodam Isyarat Muda. Ini juga sudah mulai sampai di podium Tribun Sanggar Marang untuk selanjutnya akan turut serta melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Dan sesuai jadwal memang upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Belang Padang ini akan digelar pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Dan ini bisa dilihat juga di lapangan sendiri, ini peserta dari upacara juga sudah mulai hadir di lapangan, walaupun memang belum terisi sepenuhnya, mengingat memang upacara ini baru akan digelar nanti pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat, dan direncanakan ini akan bertindak sebagai inspektur upacara, yaitu Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualim, atau jika pun Mualim tidak bisa atau berhalangan yang akan digantikan oleh Wakil Gubernur Aceh Fatullah TM Daud. Dan dari Banda Aceh selanjutnya kita lanjutkan ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan Sabda Role. Ya, terima kasih Al-Hadi Habibi dari Aceh. Nah, untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini dipusatkan di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Dan situasi di sini baru saja upacara ini akan segera dimulai. Dan seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, tamu-tamu VIP sudah mulai mengisi kursi yang ada di mimbar upacara. Dan nantinya juga peserta upacara dari berbagai kesatuan juga akan ikut dalam upacara pengibaran bendera merah putih di Rujak Gubernur ini, masing-masing dari Angkatan Polri, kemudian Batalion 1, kemudian juga berbagai kompi upacara terdiri dari pejabat, personil dari TNI, dan juga personil dari Polri. Nantinya
inspektur upacara ini yang akan bertindak sebagai inspektur upacara yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Dan adapun nantinya akan bertugas sebagai komandan upacara yakni Letkol Infantri Iwan Sunaria, Magister Terapan Militer, perwira menengah TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 700 Wirayuda Cakti di bawah naungan Kodam 14 Hasanuddin Makassar. Dan Letkol Infanteri Iwan Sunaria ini merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2008. Dan juga yang paling ditunggu-tunggu tentu saja adalah pasukan pengibar bendera pusaka yang nanti akan mengibarkan duplikat bendera merah putih di lapangan upacara Rujak Gubernur Sulawesi Selatan ini. Adapun nantinya yang akan membawa baki yakni atas nama Nindi, yakni siswa dari MAN 1 Kota Parepare Sulawesi Selatan. Dan yang bertindak sebagai pembentang ini adalah siswa dari MAN 2 Kota Makassar atas nama Gaisan Putra Asrul. Dan untuk penggerek yakni siswa dari SMA Negeri 1 Bulukumba, Sulawesi Selatan atas nama Andi Asnur Arsya Abdi. Dan selain nantinya pengibaran bendera merah putih juga akan dilakukan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Sulawesi Selatan dan juga dilanjutkan dengan peringatan detik-detik proklamasi ditandai dengan tembakan meriam sebanyak 17 kali. Dan juga tentu saja yang ditunggu-tunggu karena tidak hanya para tamu undangan yang sudah hadir di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, kami juga memantau ada ratusan masyarakat Kota Makassar yang juga akan menyaksikan detik-detik proklamasi di Rujak Gubernur ini. Yang juga paling ditunggu-tunggu adalah penampilan dari Aubade yang akan menyanyikan lagu nasional. Dan saat ini para peserta upacara sudah mulai memasuki lapangan upacara. Kita akan tunggu bagaimana hikmatnya peringatan detik-detik proklamasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sementara demikian dari Makassar, saya akan menyapa rekan saya Ica Ervina dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, terima kasih Sabdurul dari Makassar. Kalau dari Kota Semarang di Simpang 5 Kota Semarang. Tapi sebelumnya saya melaporkan terkait dengan upacara pengibaran. Saat ini saya menggunakan pakaian baju adat NTT. Kita tahu bersama bahwa saudara-saudara kita yang di sana tengah terdampak bencana, tentu kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Nah, melaporkan untuk pengibaran upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tadi telah dimulai pengibaran upacara bendera sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan saya akan menunjukkan kepada Anda saat ini tengah dilakukan upacara atau pengibaran bendera Sang Merah Putih. Adapun untuk inspektur upacara pada hari ini, pagi ini langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan komandan upacara dari Letkol Infantri Dendi Nurwidiansyah, perwira upacara dari Letkol Infantri Suwarno. Adapun petugas yang membawa baki pada pagi ini adalah Jemima Shekina Glory dari SMA Negeri 15 Semarang, kemudian ada pengibar Bima Pratama SMA 1 Blora, ada Arkan Safri dari MAN 1 Magelang, dan juga Farkan Budiono Kabupaten Tegal dari SMK Islamiyah Adi Huerna. Tidak hanya itu, pada pagi hari ini pada pengibaran upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini ada sekitar lebih dari 1.000 peserta upacara dari seluruh elemen masyarakat, tentunya dengan mengusung tema pada tahun ini Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tidak hanya itu, Sabda dan juga pemirsa, warga sekitar atau masyarakat sekitar di Simpang 5 Kota Semarang ini turut menyaksikan secara hikmat begitu ya untuk detik-detik pengibaran bendera merah putih pada pagi hari ini. Selain itu, Sabda dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas yang berada di sekitar kawasan Simpang 5 Kota Semarang, baik dari Jalan Pahlawan, kemudian Jalan Ahmad Yani, di Jalan Pandanaran juga ini dilakukan pengalihan arus lalu lintas, tentu bagi masyarakat yang hendak ingin menyaksikan upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk memperhatikan jalur-jalur tersebut. Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan juga di Simpang 5 Kota Semarang, tentu memperhatikan kantong
kantong-kantong parkir yang ada di sekitar kawasan ini. Pada hari ini, maksud kami upacara pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dari Gubernur Jawa Tengah nantinya akan memberikan santunan kepada veteran-veteran. Tentu ini sebagai bentuk tanda jasa atau berterima kasih atas kemerdekaan di Republik Indonesia. Sementara demikian kita akan langsung mendengarkan laporan dari Surabaya. Ada Saudara Muhammad Fauzi, silakan laporan Anda. Oke, siap. Baik, selamat pagi Anggi dan juga Valen. Peringat upacara pengibaran bendera merah putih memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Timur ini dipusatkan di halaman Gedung Negara Gerahadi yang terletak di Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selaras dengan tema nasional, tema pengibaran bendera di Provinsi Jawa Timur ini mengangkat tema Indonesia adil, berdaulat, dan juga makmur. Seperti yang terlihat saat ini, ribuan masyarakat Jawa Timur telah memenuhi halaman Gedung Negara Gerahadi. Rangkaian upacara pengibaran bendera ini akan dimulai pada pukul 07.30 dan ditargetkan akan selesai pada pukul 09.30. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan bertindak sebagai inspektur upacara. Selain dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, upacara bendera pagi ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistator Daga dan juga tokoh-tokoh masyarakat Jawa Timur. Saya tadi sempat melihat mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan juga Imam Utomo. Selain itu, selain dihadiri oleh tokoh-tokoh Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyediakan 4.000 undangan gratis bagi masyarakat untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gedung Negara Gerahadi. Rangkaian hari ini akan dibagi menjadi 4 rangkaian. Yang pertama adalah pra-acara. Pra-acara ini akan dimulai pada pukul 7.40 dengan persembahan marching band dari Gita Swaranala SMAN Tarunanala dan juga penampilan tari kolosal dengan tema kedaulatan pangan Jawa Timur. Setelah itu akan dilanjutkan dengan persiapan acara yang akan dilakukan pada pukul 08.22, yakni upacara ataupun pasukan upacara akan memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi dan acara pokok yakni upacara pengibaran bendera merah putih akan dilakukan pada pukul 08.41 hingga pukul 09.24. Setelah itu akan dilanjutkan dengan acara tambahan yakni pembagian hadiah yang akan langsung diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, yakni pemberian hadiah kepada peserta upacara dengan pakaian terunik. Setelah seluruh rangkaian acara selesai, Gubernur Jawa Timur beserta Forkopimda ini akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi secara virtual yang diselenggarakan secara nasional. Selain melakukan upacara pengibaran bendera, sore nanti pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan mengadakan upacara penurunan bendera yang juga akan dilakukan di Gedung Negara Gerahadi. Untuk sementara, demikian laporan dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali ke studio. Rekan Muhammad Fauzi melaporkan dari Surabaya. Sebelumnya dari rekan Ica Ervina di Semarang, Jawa Tengah. Ada rekan Sabda Role di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan juga ada rekan Al-Hadi di Banda Aceh. Terima kasih rekan-rekan. Baik. Nah, nanti usai jeda, Anggi dan juga pemirsa masih ada lokasi lain yang akan kita pantau bagaimana keseruannya di sana dalam upacara pengibaran bendera Republik Indonesia hari ini. Jadi tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.